dia mengunggah gaji yang dia peroleh 700.000 selama 4 bulan, malah dia dipecat. Akan tetapi mereka banyak mendapat partisipasi dari simpati dari masyarakat, sehingga malah saya dengar didekati dan langsung mau ditetapkan sebagai PNS. Nah, negara ini kadang-kala memang pemberontakan ini lebih dihargai daripada ketulusan untuk menyampaikan aspirasi. Jadi DPD ini memang perlu tegas juga kita ini. GTK HNK 35 Plus mengadakan audiensi dengan Komisi 3 DPD RI terkait aspirasi mereka agar diangkat menjadi PNS. Namun sebelumnya ada baiknya teman-teman membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. GTK HNK 35 Plus mengadakan audiensi dengan Komisi 3 DPD RI terkait aspirasi mereka agar diangkat menjadi PNS. Ini merupakan jalan satu-satunya bagi guru dan tendik honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas bisa meningkatkan status sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Tamsil Lindrung, beliau tidak pernah melihat ada alternatif yang lain kecuali mereka diangkat menjadi PNS. Beliau juga mengatakan bahwa guru honorer bukan ban serep setelah sekali pakai, lalu dicampakkan. Berikut cuplikannya. Berikut kita beranjak kepada, ini pakarnya sekali yang tadi dibilang sama Pak Buya Mustemi Hakim bahwa sudah banyak tulisan beliau tentang guru honorer ini. Bapak Tamsil Lindrung, silakan Bapak B107 Sulawesi Selatan. Makasih pimpinan, Bu Ketua dan Bu Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman seluruhnya, Dewan Perwakilan Daerah, para senator, kemudian mitra kita yang hari ini, kita, PK, mau daftar, HNK 35 Plus. Saya kira apa yang disampaikan tadi, mau daftar. Saya sejalan dengan teman-teman semuanya, para senator, bahwa kita memberikan dukungan, khususnya 3 poin yang diharapkan. Saya senang sekali hari ini karena betul-betul kelihatannya kita sejalan semuanya, para senator, untuk memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan para teman-teman kita kalangan guru honorer ini. Saya memang agak berbeda dengan poin lain yang dia sampaikan tadi, bahwa kalau tidak tercapai apa yang menjadi goal yang utama mereka, yakni diangkat menjadi PNS, maka yang keduanya dia mencoba mau mengalihkan, bolehlah kalau dengan pertimbangan karena keuangan negara, maka bisa ditempatkan di P3K. Saya sebenarnya sejak dulu call-nya tinggi. Saya tidak pernah melihat ada alternatif yang lain, kecuali memang mereka-mereka ini segera diangkat sebagai PNS. Karena itu beberapa tulisan saya seperti yang disampaikan tadi oleh Bu yang Muslim, bahwa tergerak karena itu, saya melihat bahwa seolah-olah guru honorer ini ditempatkan sebagai ban serep. Setelah dia mengabdi begitu lama, maka semua dilupakan dan dicampakkan, dan dengan berbagai pertimbangan, bahkan seolah-olah negara lebih mendahulukan yang faktor-faktor lain yang prakerja itu lebih kita utamakan daripada guru honorer. Mereka mau diangkat dan diberikan penghasilan. Bantuan langsung tunai lebih kita perhatikan daripada... Putus-putus suaranya.
dengan dia mengunggah gaji yang dia peroleh 700.000 selama 4 bulan, malah dia dipecat. Akan tetapi mereka banyak mendapat partisipasi dari simpati dari masyarakat, sehingga malah saya dengar didekati dan langsung mau ditetapkan sebagai PNS. Nah, negara ini kadang-kala memang pemberontakan ini lebih dihargai daripada ketulusan untuk menyampaikan aspirasi. Jadi DPD ini memang perlu tegas juga kita ini di DPD ini. Karena itu saya kira, kalau menurut saya, ya kita harus tegas mengambil posisi dukungan kelembagaan DPD. Ya, segera menyampaikan itu, mendukung agar guru honorer ini tanpa kecuali diangkat menjadi ASN atau PNS. Bukan P3K yang menghilangkan apa yang menjadi harapan mereka. Dia menjadi guru honorer ini kan pertama adalah panggilan jiwa. Dan dia siap mengabdi sampai kalau saya berkeliling daerah itu saya menemukan mereka kadang-kadang tidak terasa, sangat terharu menyaksikan bagaimana pengabdian mereka, apalagi kalau sudah sampai bertanya berapa penghasilan gaji yang dia peroleh, itu sangat tidak manusiawi. Tapi dia mengerjakan tugas-tugas itu dengan penuh kesungguhan. Nah, sekarang tiba gilirannya untuk kita apresiasi. Nggak ada alasan bahwa pertimbangan keuangan kurang, itu bukan tugas kita, bukan tugas DPD. DPD itu memberikan tugas kepada negara bahwa ini mesti menjadi prioritas. Soal keuangan, ya silakan dikelola keuangan itu, tapi berikan prioritas pada guru honorer ini. Jangan sampai itu tadi prakerja yang lebih dahulukan pengangguran-pengangguran yang dikasih, padahal ada tenaga-tenaga kerja kita yang membuat kita bisa seperti ini, diantaranya karena mereka-mereka itu sebagai guru. Saya, pendidikan awal saya mungkin itu yang menyebabkan juga karena saya besar dari guru-guru honorer kampung. Ya. Baik itu guru honorer di sekolah negeri maupun di swasta. Di swasta saya di Darut Dakwah Wal Irsyad yang kami belajar di kolong rumah. Jadi ini saya menulis juga yang berikutnya itu bahwa P3K itu membunuh harapan guru honorer. Ini teman-teman saya tahu mereka ada yang kemudian mengambil langkah mundur. Termasuk ada yang menyampaikan kepada saya bahwa bersedia dites. Yang penting ada scoring misalnya. Bagi saya nggak ada lagi tes. Rekrutmen yang Anda menjadikan sebagai guru honorer itu sudah Anda lalui. Dan kita harus akomodasi ini. Jangan tiba-tiba kita campakkan mereka yang dia sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun ini. Karena itu, oke, sepakat 3 hal tadi yang menjadi tuntutannya diperjuangkan oleh DPD. Tapi menurut saya DPD harus tegas bahwa mereka ini harus mendapatkan prioritas dari negara untuk status sebagai ASN atau PNS. Bukan P3K. P3K yang kemudian nanti tidak punya pensiun dan waktu-waktu bisa diberhentikan. Coba dicermati itu aturannya yang ada. Saya kira itu, saya kira kita sejalan semuanya. Saya mengikuti tadi dan semua pembicara, saya kira sejalan kita. Karena itu saya termasuk berbahagia sekali pada hari ini. Saya adalah keluarga guru, ayah saya guru, saudara-saudara saya guru. Kakak-kakak perempuan saya kalau ada yang lamar, orang tua saya tahu guru, tidak ada pertanyaan lagi, langsung diterima. Ya, karena itu guru honorer ini saya kira inilah yang menjadi konsen perjuangan saya di Dewan Perwakilan Daerah. Amin. Dan saya berbahagia karena Pak Bambang, Pak Muslim, dan Pak Nuh semuanya tadi memberikan dukungan untuk perjuangan para guru-guru honorer. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.